wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa Nulis Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami di acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah MI Nurul Islam Barat Padang Lumajang. Tidak bosan-bosannya kami menemani suasana sore menjelang berbuka pemirsa sekalian, yang mana pada sore hari ini saya ditemani oleh Ustadzah Sofia Lutfiana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga kepada pemirsa Nulis Padang TV, tetap jaga kesehatan karena agar dapat selalu senantiasa menyimak materi The Light of Ramadan setiap harinya di bulan Ramadan pada sore hari. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini Ustadzah Sofia Lutfiana Dewi akan menyampaikan materi yang berjudul Sabar Berbuah Manis. Penasaran dengan isinya? Marilah kita simak bersama-sama, ini dia. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Lantas apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti radiyah atau ridho, tajallada atau mengikat, tahammala atau bertahan, ihtamala atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu harus fi hudu wa itminan atau dalam ketenangan, dan duna syakwa atau tanpa mengeluh. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan syahwat dan memberikan kenikmatan. Adapun terdapat jenis-jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita contoh dari beliau, yaitu sabar menahan amarah, sabar menahan godaan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, yakni ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang beliau katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu.
Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit dan 7 tahun yang sulit itu. Saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi pemirsa, pendengar setia Nuris Padang TV. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Sofi atas materi yang disampaikan. Kesimpulan dari apa yang disampaikan sedikit dari materi Ustazah Sofia Luciana Dewi, yaitu sabar adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini ya Ustazah ya. Ada 3 jenis sabar tadi yang disampaikan, yaitu yang pertama sabar dalam menahan amarah, kemudian yang kedua sabar dalam menahan godaan hawa nafsu, dan kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Ustazah Sofia Luciana Dewi terutama pada bulan suci Ramadan ini. Dan kepada pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati Allah, jangan lupa senantiasa menyaksikan The Light of Ramadan setiap hari dalam suasana menjelang berbuka setiap bulan Ramadan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.